saya Nesta Piasari, saya dari program NES kelas D IPS Muhammadiyah Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana caranya postnatal care atau pemeriksaan fisik pada ibu postpartum spontan dan juga melakukan popa hygiene. Baik, sebelum kita melanjutkan ke mempraktikkan video tersebut, sini saya akan memperkenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Pertama, di sini kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu alat-alatnya. Sini ada bengkok, sini ada sphygmomanometer dan stetoskop, kemudian ada pen light, ada reflex hammer, ada metlin, kemudian di box stereo di sini ada handscoon ya, ada untuk membersihkan area-area bagian dalam hidung ataupun telinga, ada tong spatol, kemudian ada ada termometer. Ini ada alat-alat untuk pemeriksaan popa hygiene. Kemudian di sini ada bengkok, kemudian di sini ada kapas sublimat, kemudian di sini ada air DTT, tentu saja ada perlak dan pengalas. Kemudian dalam tas instrumen ada kasa, ada kapas juga secukupnya, ada handscoon dan ada pinset. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ya, perkenalkan saya dengan perawat Anissa Ibu ya. Saya yang jaga pagi hari ini. Saya ada di sini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Ibu, berdasarkan catatan perawatan, hari ini Ibu akan dilakukan pemeriksaan fisik pasca persalinan Ibu ya Bu ya. Dan kita akan melakukan kebersihan alat-alat genitalia Ibu ya. Ibu, apakah Ibu bersedia? Ya, baik Ibu, dan saya akan meminta izin terlebih dahulu. Ibu mohon maaf, selama pemeriksaan fisik nanti kami akan membuka bagian tubuh Ibu, baik itu di bagian atas ataupun bagian bawah. Ibu tidak apa-apa, tidak keberatan? Ya, terima kasih ya Bu ya. Baik, sebelum itu sekarang saya akan mempersiapkan alatnya dulu ya Bu ya. Nanti sampai Ibu siap-siap, nanti kesini lagi kita akan memulai melakukan pemeriksaannya. Inform konsen dan kontrak waktu, kita harus menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Kemudian pertama-tama kita akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Cuci tangan dilakukan 6 langkah. Kemudian kita memakai handscoon terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik. Ibu, berdasarkan kontrak waktu tadi, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik dan pembersihan alat-alat genitalia Ibu pasca melahirkan ya Bu ya. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Ibu siap ya Bu ya? Baik, pertama-tama kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu, yaitu meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, dan suhu. Ibu mohon maaf ya, tangannya diangkat. Sambil kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, kita juga bisa sekalian dengan mengecek suhu pasien dengan menggunakan termometer. Ibu mohon maaf ya, ketiaknya dibuka dulu, kemudian dirapatkan. Ibu sudah ya, tekanan darah Ibu normal 120/80 dan untuk suhunya 36,5. Ya, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nadi dan respirasi. Kita akan melakukan 1 menit penuh ya. Sekarang kita akan mulai melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Ibu ya Bu ya. Kita mulai ya. Yang pertama-tama kita akan melakukan pemeriksaan kepala. Kita inspeksi dulu, kita lihat bagian kepalanya, distribusi rambutnya, apakah merata, apakah ada kotoran, kemudian kita bisa melihat, kemudian kita melakukan palpasi ya. Apakah ada tanda-tanda benjol Ibu? Kalau misalkan saya raba dan Ibu terasa nyeri, Ibu katakan ya Bu ya. Kita melakukan pemeriksaan kepala. Setelah kita melakukan pemeriksaan kepala, kemudian kita dapat melakukan pemeriksaan di sekitar area wajah. Ibu apabila ada nyeri, Ibu bilang ya Bu ya, keadaan wajahnya simetris atau tidak. Kemudian kita
sama untuk yang tadi bagian kepala. Selanjutnya setelah itu kita melakukan pemeriksaan di bagian mata. Pemeriksaan di bagian mata, kita inspeksi dulu mata kanan kirinya simetris atau tidak. Kemudian kita lihat ya Bu ya, anjurkan ibunya untuk melihat konjungtivanya apakah anemis atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melihat apakah scan-nya ikterik atau tidak. Kita lihat ya. Kemudian ibu bisa mengikuti arah cahaya ini secara berlawanan ya Bu ya. Kita sarankan ibu untuk melihat. Kemudian kita melihat refleks pupilnya ya. Refleks pupilnya kita lihat. Ibu bisa melihat arah ini ya Bu ya. Itu ibu bisa ikuti saya. Ya baik, normal ya Bu ya. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan di bagian hidung ya. Kita lihat apakah bentuk hidungnya simetris atau tidak. Kemudian kita bisa raba apakah ada nyeri. Kemudian kita bisa lihat kebersihannya. Di sana apakah ada sinusitis ataupun tidak. Kemudian setelah dari bagian hidung kita bisa mengecek bagian telinga ya. Kita mengecek bagian telinga apakah ada silumen atau tidak. Bagian telinga, kemudian kita mengecek fungsi pendengaran. Kita biasanya menggunakan garpu tala. Garpu tala kita bisa menggunakan detak jam tangan kita, ataupun kita bisa memerintahkan dengan tepukan tangan kita ya. Ibu bisa mendengar suara ini, ibu bisa mendengar, kemudian kita lakukan untuk telinga yang sebelahnya lagi. Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan mulut. Kita perintahkan ibunya untuk membuka mulutnya. Ibu bisa buka mulutnya ya. Kita melihat langit-langitnya, gigi-giginya, kemudian apakah ada gusi berdarah ataupun tidak. Kita memeriksa ini. Kemudian untuk mengecek indera penciumannya, kita bisa memerintahkan pasiennya untuk menutup mata. Ibu bisa menutup mata. Nanti ibu bisa menyebutkan rasa apa yang saya beri ya Bu ya. Ibu bisa menyebutkan rasanya apa? Ya, rasa manis ya Bu ya. Kemudian tadi lupa ya, untuk mengecek indera penciuman kita bisa memerintahkan ibu untuk menutup matanya. Kemudian kita ciumkan wangi-wangian. Nanti ibunya bisa menyebutkan wangi apa yang kita berikan. Selanjutnya setelah selesai di area kepala dan wajah, kemudian kita selanjutnya akan mengecek ke area leher ya. Untuk area leher kita inspeksi dulu simetris atau tidaknya, kemudian kita palpasi apakah ada pelebaran GPP atau jumularis vena parotisnya. Kemudian kita merintahkan ibunya untuk menengok ke arah kanan dan kiri untuk melihat apakah ada benjolan pelebaran sebelah sininya. Kemudian kita memerintahkan ibu untuk menelan. Ibu bisa menelan ya. Nah, apakah ada sakit tidak Bu? Iya. Kemudian setelah kita di bagian leher, kita masuk ke bagian dada. Bagian dada kita akan mengecek paru-paru dan jantungnya. Pertama-tama kita inspeksi dulu. Ibu mohon maaf ya, saya akan membuka bagian dada ibu. Nah, menginspeksi, kita lihat dulu dadanya apakah simetris atau tidak, apakah ada jejas, kemerahan atau dan yang lainnya. Kemudian kita melakukan palpasi. Kita pastikan, kemudian kita akan mengauskultasi bunyi napas dan bunyi jantungnya. Kemudian kita mengauskultasinya, yaitu paru-parunya. Untuk bunyi paru-paru normal yaitu vesikuler. Kemudian kita melakukan pemeriksaan di bagian jantungnya, dan bunyi jantung yang normal yaitu S1 dan S2 nya hidup dan tidak ada suara S3, S4 atau suara bunyi jantung tambahan. Mohon maaf, akan melakukan pemeriksaan payudara ya Bu ya. Nanti apabila saya menekan-nekan di area payudara ibu, apabila ibu ada kesakitan, nanti itu ibu bisa bilang ya Bu ya. Karena pemeriksaan payudara pada pasca persalinan itu sangat penting ya Bu ya, untuk mengecek apakah sudah ada kesiapan untuk proses laktasi kepada bayinya ya. Bentar. Nah, Ibu mohon maaf, saya saya bantu untuk meluruskan tangannya ke atas. Saya akan mengecek terlebih dahulu ya Bu ya. Kita mengecek. Kemudian kita mengecek dari arah sini ke arah luarnya. Ibu sakit nggak Bu ya?
tidak ada benjolan. Kemudian kita mengecek pengeluaran air susu ibunya ya. Ya sudah ya Bu ya, air susunya sudah keluar dan tidak ada benjolan dan nyeri tekan pun di area payudara ya Bu ya. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengecek di bagian abdomen. Ibu mohon maaf ya Bu ya, bagian perutnya akan saya buka. Nah kita cek dulu di bagian abdomennya, kita lihat kesimetrisannya, kita inspeksi terlebih dahulu apakah ada tanda-tanda kemerahan, tanda-tanda jejas yang lainnya. Kemudian kita palpasi. Untuk palpasi biasanya kita juga harus mengecek tinggi pundus pasca melahirkan. Nah dikarenakan kita mengecek tinggi pundusnya, terus kita cek ya bahwa pasien tersebut apakah tinggi pundusnya sesuai dengan pasca dia melahirkan. Ibu karena ibu sudah melahirkannya tadi malam dan ini masih setinggi pusat ya Bu ya, jadi ini normal ya Bu ya, dan bagian perutnya teraba keras, ini normal ya Bu ya, tidak ada tanda-tanda yang kegawat daruratan. Kemudian setelah kita melakukan palpasi ya tadi, kita melakukan pengukuran tinggi pundusnya apakah sesuai dengan waktu kelahiran ibu ya. Ya sesuai ya Bu ya. Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan genitalia, melihat ya Bu ya, melihat area genitalia ibu pasca melahirkan. Nah, kemudian kita lihat, mohon maaf ya Bu ya, dibuka dulu ya Bu ya bagian bawahnya. Sebelum kita melihat dulu apakah ada tanda-tanda perdarahan. Kita melihat area luka pasca luka. Apabila luka episiotominya kita lihat apakah masih basah atau bagaimana. Kemudian apabila ada kebersihan yang kurang terjaga, maka kita lakukan dengan vulva hygiene. Ibu, sekarang saya akan membersihkan area genitalia ibu ya Bu ya. Nah pertama-tama kita memasang underpad. Pertama-tama kita memposisikan ibunya dengan posisi dorsal recumbent. Ibu mohon jongkok dulu ya Bu ya kakinya. Setelah itu kita memasang underpad. Ibu diangkat dulu ya Bu ya. Nah, memasang perlak pengalasnya. Kemudian kita mendekatkan alat-alat yang akan digunakannya. Ini mendekatkan bengkok. Kemudian kita membuka kapas jimatnya dan ada tetetnya. Tadi kan menggunakan handscoon pemeriksaan fisiknya, kita buka dulu, kemudian kita pasang lagi untuk melakukan vulva hygiene ya. Terus kita melakukan kebersihan area vulva hygiene-nya. Yang pertama ya, kita menggunakan kapas ini, kita membersihkan area labia mayora. Kita membersihkan area labia mayora dextra dari arah searah ya. Kemudian selanjutnya kita labia mayora sinistra. Selanjutnya kita buka, kita membersihkan area labia minora dextra. Kemudian kita membersihkan area labia minora sinistra. Setelah itu kita membersihkan dari daerah tengah yaitu klitoris sampai ke bagian perineum bawah. Nah, setelah itu kita melakukan vulva hygiene, kita bisa mengecek apakah ada tanda-tanda hemoroid bagi ibu pasca melahirkan. Nah, ibu apakah ibu kesulitan buang air besar? Kita bisa menanyakannya apakah ada sakit atau tidak kalau ibu melakukan buang air besar. Ya baik ya Bu ya, bagus, pemeriksaan vulva hygiene-nya sudah selesai ya Bu ya. Lepaskan alat kembali. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di area ekstremitas ibu ya, tangan dan kaki ibu. Ibu, saya lihat kesimetrisannya ya Bu ya. Apakah ada sakit tidak Bu? Tidak ya. Nah, dan kita mengecek apakah ada tanda-tanda. Nah, Ibu, kemudian kita cek di bagian kakinya juga sama. Ibu apakah ada sakit tidak? Mengecek apakah ada udim atau pembengkakan di bagian kakinya. Setelah itu kita mengecek kekuatan ototnya. Ibu bisa mengangkat tangannya. Ya, ibu bisa menahan tangan ibu dengan kekuatan tenaga ibu dan menahan tekanan dari saya. Ya, ibu tahan ya Bu ya. Ya baik. Yang sebelahnya juga ya Bu ya. Sebelahnya sama dilakukan seperti itu. Untuk bagian kaki juga sama. Ibu bisa mengangkat kakinya. Ya. Kemudian kita lakukan
tekanan sekuat mungkin untuk mengecek kekuatan ototnya. Ya, selanjutnya kita akan mengecek refleksnya ya. Cek dulu sama kanan kiri. Ya. Kemudian kita mengecek refleks bawahnya. Kemudian kita memastikan bagian ekstremitasnya apakah ada pembengkakan atau tidak. Tanda pembengkakan ya. Kemudian kita melakukan fase terminasi, yaitu Ibu tadi pemeriksaan fisik dan pembersihan area genital Ibu sudah dilakukan ya Bu ya. Untuk pemeriksaan fisiknya sejauh ini Ibu dalam batas normal ya Bu ya. Kemudian nanti apabila ada apa-apa, Ibu bisa menghubungi saya di ruangan perawat atau bisa memanggil melalui keluarga Ibu. Terima kasih ya Bu ya, semoga Ibu lekas sembuh. Saya pamit dulu, Assalamualaikum. Demikian pemeriksaan fisik dan pulpa hygiene dari saya. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.